akhirihi atau akhir bulan. Boleh. Maka itu sebabnya tadi kita katakan pada faedah nomor 2 itu, namun dari 3 pilihan ini yang paling afdal mana? Nah, yang paling afdal adalah ayyamul bid, sebab ada nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas, dalil. Ya, salatul awwabin, ya salat duha adalah salatnya orang-orang yang banyak bertaubat. Kenapa dikatakan banyak bertaubat? Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menyebutkan, ini hikmah salat duha para jamaah. Atwalu al-fasl. Ya, jarak yang paling panjang antara subuh dengan zuhur. Isya dengan subuh. Ini jarak yang paling panjang yang tidak ada ibadah sholat. Maka disyariatkanlah antara fajar dengan zuhur itu sholat duha. Dan disyariatkanlah sholat malam dan sholat witir antara isya itu dengan subuh. Supaya apa? Supaya tidak ada waktu lalai dari zikrullah. Jadi ini sebabnya kenapa sholat duha itu dikatakan sholatul awwabin, sholat orang banyak taubat. Karena itu waktu orang sedang lalai. Nah, lalai apa? Kalau malam lagi tidur. Kalau antara subuh dengan zuhur lagi apa? Kerja. Nah sekarang, meskipun lagi kerja dia, tapi ingat terus kepada Allah Azza wa Jalla. Sholat duha dia, maka dikatakan dia sholatul awwabin. Sholatnya orang yang banyak taubat. Taubat di sini apa? Raja' ilallah, kembali kepada Allah, melaksanakan kebaikan dan meninggalkan perbuatan dosa. Ini nama awwab. Apa namanya? Awwab. Faedah berikutnya. Aqallu salatid duha rak'atani bil ittifaq. Jumlah rakaat salat duha paling sedikit itu 2 rakaat. Sepakat para ulama. Wa afdaluha, yang paling afdal 8 rakaat, 8 rakaat. Wa adnal kamal, sempurna paling sedikit 4 rakaat, 4 rakaat. Wala hadda li aktsariha, dan tidak ada batasan paling banyak. Baik, sekali lagi. Berapa minimal rakaat salat duha? Minimal rakaat salat duha 2 rakaat, sepakat ulama. Paling banyak 8 rakaat. Sebagaimana hadis Ummu Hani. Adnal kamal, sempurna paling sedikit 4 rakaat. Wala hadda li aktsariha, dan tidak ada batasan paling banyak. Jadi 12 enggak. Apa dalilnya? Tidak ada batasan paling banyak. Hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhatad duha 4 rakaat wa yazidu ma syaa. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat dan beliau tambah sekehendaknya. Beliau tambah sekehendaknya. Berarti apa? Salat duha itu paling banyak, tidak ada batasannya. Poin berikutnya. Fawaidu wa fadailu salatid duha. Apa faedah dan manfaat salat duha? Yang pertama,
tujzi'u anit tasadduqi li 360 sulamal insan. Pertama adalah sholat duha ini untuk menyedekahkan 360 persendian yang ada pada tubuh anak Adam setiap hari. Ini yang pertama. Yang kedua, salatul duha 4 rakaat bunya lahu baitun fil jannah. Atau man salat duha 4 rakaat bunya lahu baitun fil jannah. Siapa yang melaksanakan salat duha 4 rakaat, Allah bangunkan dia istana di dalam surga. Yang 4 bukan 2. Kalau yang 4 dibangunkan istana di dalam surga. Faedah atau hikmah atau faedah yang ketiga dari sholatul duha adalah annaha au 4 rakaat fi awalin nahar takfi lil insan hajatahu fi akhirin nahar. Salat duha 4 rakaat akan mencukupi hajat dan keperluan seseorang sampai sore hari. Salat 4 rakaat duha akan mencukupi hajat seseorang sampai sore hari. Termasuk disebut oleh para ulama kita, yaitu akan melindunginya dari berbagai macam bahaya. Tapi berapa rakaat? 4 rakaat. Faedah berikutnya, al-muhafizina ala salatid duha awwab. Yang terus menjaga salat duha, maka Allah Subhanahu wa taala namakan dia awwab. Orang yang banyak kembali kepada Allah. Beda dengan sekedar sholatnya. Kalau menjaga, berarti apa? Rutin. Apa? Rutin. Nah, maka dari sini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, yang sahih dari pendapat para ulama berdasarkan riwayat Abu Hurairah ini, ya, sholat duha itu disyariatkan tiap hari. Disyariatkan tiap hari. Dia sholat sunnah mutlak. Artinya mutlak apa? Tetap dikerjakan tiap hari. Bukan kadang-kadang dikerjakan, bukan kadang-kadang untuk ditinggalkan. Kan pernah ada beredar video dari seorang ulama kita, itu pendapat. Tidak memiliki kekuatan dalil. Adapun dalil yang sangat kuat, sholat duha ini bisa dirutinkan. Karena Nabi mengatakan, tidak ada yang menjaga sholat duha illa awwab, kecuali orang yang banyak taubat, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya, afdalu awqati salatid duha hina termadul fisal. Waktu yang paling afdal melaksanakan sholat duha ketika anak unta kepanasan. Ya fi akhir dhahwah, yaitu tuqaddar bis sa'ah, dihitung dengan jam, sa'ah atau sa'ah wa nis qabla dhuhur, 1 jam atau 1,5 jam sebelum zuhur.
ila akhiri waktiha, sampai akhir waktunya. Sekali lagi, waktu duha yang paling afdal ketika anak unta kepanasan. Kapan? Yaitu dihitung dengan jam, 1,5 jam atau 1 jam sebelum tiba waktu zuhur sampai tiba waktu larangan. Aisyah? Belum. Nah, jadi Nabi SAW menyebutkan tentang waktu duha ini para hadirin. Iya, kalau kita berbicara waktu bolehnya itulah yang dikatakan waktu syuruk. Maka kita katakan, seandai kata orang berkeyakinan solat syuruk itu tidak sahih riwayatnya, tapi jangan lolos solat duha. Karena solat duha itu menurut sebagian para ulama kita itu juga solat syuruk. Solat syuruk itu juga solat duha. Nah, jadi jangan rugi dua-duanya. Solat duha enggak, solat syuruk juga enggak. Jadi andai kata kita mengambil pendapat ya kurang kuat solat syuruk itu, ya duha lah. Karena kalau duha, apa kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala? Ya, salatul duha qad balagat ahadithuhu haddut tawatur. Salat duha ini hadisnya sampai derajat mutawatir. Saking banyaknya riwayat tentang salat duha ini para jamaah. Jadi sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, salat duha itu riwayatnya masyhurah sampai derajat hadisnya ke derajat apa? Mutawatir. Apa makna mutawatir? Ma yarwihil adadul katsir. Hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Dari jumlah yang banyak, saking banyaknya, yastahilu tawatuhum wa tawafuquhum 'alal kadhib, mustahil mereka itu sepakat untuk bohong. Maka kalau ada hadis mutawatir, tidak perlu nanya sahih apa tidak. Kalau sudah mutawatir, stop, sudah tanya, pasti sahih. Beda. Kalau hadis dikatakan ahad, ahad ini pun terbagi menjadi dua. Apa arti ahad? Hadis yang tidak terkumpul padanya sebab-sebab mutawatir. Taib. Jadi kita katakan para hadirin rahmatullah azza wa jalla, awal waktunya adalah awal waktu syuruk. Kapan itu? Indartifa'is syamsi qida rumhin. Ketika naik matahari 1 tombak. Jadi sejak terbit, hitung mundur 15 menit. 15 menit setelah terbit, itulah dia awal waktu duha. Afdalnya ketika anak unta kepanasan. Kapan itu? 1,5 jam atau 1 jam sebelum tiba waktu zuhur. Sampai kapan waktu paling afdal ini? Sampai sebelum tiba waktu larangan. Mana waktu larangan? Bukan zawal. Kalau zawal kan sudah zuhur. Ya, hinama takunu syamsu fi kabidis sama. Ketika matahari itu berada di atas kepala. Ini waktu terlarang ini. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan, ya hina yakumu qa'imudz zahirah, ketika matahari persis di atas kepala, hina dzalika tushjaru jahannam, saat itu neraka jahannam sedang dipanasin. Saat itu neraka jahannam sedang dipanaskan. Kecuali bebas dari waktu larangan ini hari Jumat. Bagi yang datang, sholat 2 rakaat sebagaimana dalam Sahih Muslim, sampai khatib naik mimbar. Tapi kalau hari-hari lain, enggak. Begitu matahari sudah di atas kepala, stop. Nah, kapan ini? Antara 15 menit ya sebelum azan zuhur, stop sudah. Isya? Ya Allah. Masih ini fawaidnya para jamaah. Ntar kita sambung lagi insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ba'du. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, kembali kita sambung fawaid dari hadis wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abu Hurairah. Terakhir tadi kita menyebutkan waktu yang paling afdal untuk melaksanakan salat ad-duha. Kita sudah sebutkan awal waktu duha adalah syuruk. Setelah terbit matahari berapa menit? 15 menit. Baik. Sekarang kita sambung faedah berikutnya. Yang keberapa? 6 ya. Istihbabul muhafadhati ala salatil witir. Dianjurkan untuk menjaga salat witir. Dianjurkan untuk menjaga salatul witir. Wahya akadus salawat. Salat witir adalah salat sunnah yang paling ditekankan.
Salat witir adalah salat sunnah yang paling ditekankan. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma tarakaha hadaran wala safara. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Baik waktu musafir, apalagi waktu mukim. Fa in fatahul witra, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketinggalan salat witir, qadhaha fin nahari syaf'an. Nabi mengqadhanya siang hari dengan jumlah yang genap. Sekali lagi, dianjurkan menjaga salat witir. Witir adalah salat yang paling dikuatkan, yang paling dijaga, yang paling dikuatkan dari seluruh salat-salat sunnah, yang paling ditekankan dari seluruh salat-salat sunnah. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya baik dalam keadaan musafir, apalagi dalam keadaan mukim. Dan barang siapa fa in fatahul witr, dan apabila Nabi ketinggalan salat witir, qadhaha fin nahari syaf'an, Nabi mengqadhanya siang hari dengan jumlah genap. Kalau malam hari biasa 1, berarti diqadha berapa? 2. Kalau yang biasa 3, 4. Yang biasa 5, 6. Yang biasa 6, 7. Afwan, yang biasa 7 begitu, 8. Yang biasa 9, 10. Yang biasa 11, 12. Maka Nabi terbiasa 11, pernah kelolosan tidur, maka diqadha siang harinya 12. Diqadha siang harinya 12. Wahia salatun yukhtamu biha salatul lail. Salat witir adalah salat penutup untuk salat malam. Wa summiyat bidzalik. Salat witir adalah salat penutup untuk salat malam. Dinamakan dia witir karena dilaksanakan dengan jumlah ganjil. Dinamakan dia witir karena dilaksanakan dengan jumlah ganjil. Faedah berikutnya. Aqallul witri rak'ah. Witir paling sedikit 1 rakaat. Wa adnal kamal, witir paling sempurna atau paling sedikit sempurna 3 rakaat. Ini namanya adnal kamal. Sempurna paling sedikit berapa? 3. Kalau tadi sholat duha sempurna paling sedikit berapa? 4. Kalau witir sempurna paling sedikit 3. Wa afdaluha, yang paling afdal, 11 atau 13 rakaat, 11 rakaat atau 13 rakaat, li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi witir paling sedikit 1, sempurna paling rendah 3, yang paling afdal berapa? 11 atau 13 berdasarkan praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya. Afdalu awqatul witri akhirul lail. Waktu witir yang paling afdal adalah akhir malam. Wadzalika liman la yashuqqu 'alaihil istiqadh. Dan ini bagi yang tidak sulit
untuk bangun malam. Ini bagi yang tidak susah untuk bangun malam. Wa yajuzu ba'dal isya, dan boleh pula setelah isya. Nah, di sini ada kelapangan bagi kita para jamaah. Yang mau setelah isya, silahkan. Yang bisa bangun akhir malam afdal. Dan ini bagi yang kuat tentunya. Karena Nabi SAW pernah bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kapan sholat witir? Setelah isya ya Rasulullah. Tanya pula Umar, Umar, kapan sholat witir? Akhir malam. Nabi mengatakan, Abu Bakar, engkau telah hati-hati. Umar, engkau bangun dengan kekuatan. Bangun dengan apa? Kekuatan. Nah, para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Faedah berikutnya. Annal witra qabla an-naum liman arada al-ihtiyat. Witir sebelum tidur bagi yang ingin waspada. Witir sebelum tidur bagi yang ingin waspada atau mengambil kehati-hatian. Kehati-hatian apa? Aywa, kehati-hatian supaya tidak lolos. Ya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, man khafa alla yaquma akhir al-lail falyutir awwalah. Bagi yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, witirlah di awal malam. Sekali lagi, witir sebelum tidur bagi yang ingin berhati-hati. Bagi yang ingin mengambil kewaspadaan. Sebab Nabi SAW bersabda, barang siapa yang takut tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah witir di awal malam. Wa man tami'a an yaquma akhirah, siapa yang yakin dirinya bisa bangun di akhir malam, falyutir akhiral lail, witirlah di akhir malam. Kenapa? Fa inna salata akhiral lail masyhudah, karena salat di akhir malam disaksikan oleh para malaikat. Maka Al-Imam Qatadah, muridnya sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan witrul akyas awalul lail, witirnya orang cerdas awal malam. Wa witrul aqwiya akhirul lail, witirnya orang kuat akhir malam. Kok bisa? Iya, cerdas artinya apa? Ketimbang lolos. Waspada, hati-hati. Tahu dirinya kalau sudah tidur, Masya Allah, kalau enggak azan, enggak bangun. Nah, berarti apa? Jadilah orang cerdas. Ditanyalah, ya Qatadah ini, qila lahu kaifa tasna anta, hai Imam Qatadah, kalau engkau, apa yang kamu lakukan? Ya kalau aku mau cerdas, aku bisa cerdas katanya. Kalau aku mau kuat, aku juga bisa kuat. Nah, jadi ingat, witir awal malam, witir orang cerdas, witir akhir malam, witir orang yang kuat. Faedah terakhir. Al-hathu 'ala al-mubadarati bil witri qabla subuh. Anjuran untuk menyegerakan salat witir sebelum subuh. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bis subhi bil witir." Segeralah salat witir sebelum tiba waktu subuh. Ya, anjuran untuk segera salat witir sebelum subuh. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, segeralah salat witir sebelum tiba waktu subuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Poinnya di sini apa? Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata,
Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam hal ini para hadirin? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, walladhi yatrukul witr, orang yang meninggalkan witir, aswa'u halan, au al-witru man tarakaha. Witir, siapa yang meninggalkannya, atau siapa meninggalkan witir? Aswa'u halan, keadaannya lebih buruk, mimman taraka jami'an nawafil fil laili wan nahar, ketimbang orang yang meninggalkan semua sholat sunnah siang dan malam. Ini dibawakan dalam kitab jilid pertama halaman 87. Sekali lagi, Imam Syafi'i berkata apa? Siapa yang meninggalkan sholat witir, maka dia lebih buruk daripada orang yang meninggalkan semua sholat sunnah siang dan malam. Nah, maka ini yang kita sebut tadi dalam salah satu faedah, witir itu sholat sunnah yang paling apa? Paling ditekankan. Bahkan ingat, Imam Ahmad mengatakan, ya, man ta'ammada tarkal witir turaddu syahadatuhu aw la tuqbal syahadatuhu. Orang yang orang yang sengaja meninggalkan sholat witir tidak diterima persaksiannya. Bayangin antum nih, ngeri ini sholat witir ini. Tidak diterima persaksiannya. Dzaka rajulun su, itu adalah manusia buruk. Yang sengaja, bukan yang kelolosan. Maka witir ini bukan saja dilakukan pada bulan Ramadan. Witir itu tiap malam sebagai penutup sholat di malam hari. Ini penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-witru man tarakaha aswa'u halan mimman taraka jami'an nawafilil laili wan nahar. Orang meninggalkan salat witir keadaannya lebih buruk daripada yang meninggalkan semua salat sunnah siang dan malam. Maka Nabi kalau ketiduran diqadha. Waktu musafir tidak pernah absen. Dan ingat, witir Nabi paling sedikit berapa? 7. Paling banyak 11 atau 13. Itu secara fi'il, perbuatan. Tetapi secara qauli, yang mau witir kata Nabi 5, silahkan. Yang mau witir 3, silahkan. Yang mau witir 1, silahkan. Tapi nggak ada Nabi nyuruh mengatakan, yang mau tidak witir nggak apa-apa. Nggak ada. Beda dengan sholat sunnah antara azan dan iqamah sebelum sholat maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Sholatlah sebelum maghrib. Sholat sebelum maghrib. Bagi yang mau. Bagi yang mau. Kalau witir enggak. Baik, saya kira demikian itu fawaidnya para jamaah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Wallahu ta'ala ala wa alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita buka sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Jikalau ada pertanyaan kami silahkan, tafadhalu. Tafadhal. Oh, naam. Baik, tidak tahu. Betul, ahsanta. Bagaimana yang seperti ini? Sebenarnya imam nggak perlu sujud sahwi. Kenapa? 2-1 itu cara Nabi, 3 sekaligus juga cara Nabi. Yang salah itu kalau dia itu witir 3 seperti sholat maghrib. Ada tahiyat au? Ini baru dilarang oleh Nabi SAW. Wala tushabbihuha bil maghrib. Jangan diserupakan dengan sholat maghrib. Nas dari Nabi SAW. Teks. Jadi sebenarnya tidak perlu sujud sahwi. Waduh, ini imamnya kurang ilmu nih. Jangan.
Karena dua pilihan, dua sunnah dari Nabi SAW. Mau sekaligus tiga, sahih. Dua satu, paling afdal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi pertanyaan. Tafadhalu. Naam. Naam. Tuh jelas tadi saya sebut. Nabi mengkodoknya siang hari berapa tadi? 2 karena kebiasaan Nabi berapa? 11. Jelas. Allah ta'ala ala wa alam. Naam. Ada jamaah ya setelah sholat Jumat dia sholat zuhur kembali gitu, diimami sama imamnya gitu Pak. Baik. Kita katakan ini riwayatnya lemah. Memang ada ya yang seperti itu berpendapat tapi itu riwayatnya lemah. Apa gunanya sholat Jumat kalau sholat zuhur lagi? Lebih baik sekali-kali aja sholat zuhur. Nggak usah ada hari Jumat. Berarti yang kayak gitu nggak usah diikutin dah. Jangan diikuti. Ya. Soalnya jamaahnya juga banyak setelah sholat Jumat dia ngikut kembali sholat Jumat. Tidak ada sama sekali riwayat yang sahih. Wallahu ta'ala ala wa ala. Syukran. Baik, ada lagi pertanyaan? Fadhalu. Naam. Sholat witir dengan sholat tahajud kedudukannya tinggian mana, Tad? Bagaimana? Sholat witir sama sholat tahajud kedudukannya lebih tinggian mana? Lebih tinggi yang mana? Hakikatnya kalau dia witir, ya asal itu setelah dia tidur maka namanya tahajud. Tapi sebagian para ulama menyebutkan sama aja, dia tidur maupun tidak tidur, karena Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi, dari sebagian malam itu tahajudlah engkau, sama saja. Jadi dia mau dikatakan witir, iya, dia sholat malam, iya, dia qiyamul lail, iya. Kalau dia Ramadan dinamakan dia tarawih. Kenapa dinamakan tarawih? Habis 4 rakaat istirahat panjang. Kenapa? Karena sholatnya panjang-panjang. Maka dikatakan tarawih. Kalau kita suruh imamnya cepat sudah, nanti sekali-kali kita istirahat katanya. Ingat, bukan masalah kejar target. Dari mana dalilnya bukan masalah kejar target? Karena variasi sholat malam itu dari Nabi, yang 1 ada, yang 3 ada, yang 5 ada, yang 7 ada, yang 9 ada, yang 11 ada, yang 13 juga ada. Bahkan menurut sebagian para ulama kita nggak ada batasnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Saya sudah berhaji, apakah boleh mendaftar lagi? Saya juga ada keperluan untuk membadalkan kakak saya, apakah termasuk mengalami kuota yang belum mendaftar? Pemerintah punya aturan, kalau tidak salah berapa? Sekali 10 tahun kalau nggak salah dikasih. Tidak apa-apa, daftar aja. Toh juga nggak bisa langsung dapat kok sekarang. Berapa? 50 tahun. 1. Yang kedua, kalau mau lebih cepat haji khusus, itu kan bisa 7 tahun. Dan itu alokasi memang sudah dari pemerintah. Resmi, haji khusus namanya. Haji khusus, tapi tetap antri. Cuma antrinya tidak sepanjang yang reguler. Resmi itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Fadhal. Apakah boleh berjamaah salat witir? Boleh bersama keluarga. Tapi tidak dibuka umum di masjid. Kecuali bulan Ramadan. Bidalil. Rahimallahu mra'an. Ya, au rahimallahu rajulan. Istayqadha minal lail. Wa ayqadha ahlahu. Fa in abad nadaha fi wajhil ma. Ya, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di akhir malam dan membangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau dipercikkan air ke mukanya, lalu mereka sholat berdua. Fasallaya jami'an. 1. Riwayat yang lain, pernah Ibnu Abbas menginap di rumahnya Maimunah, bibinya Ibnu Abbas. Di akhir malam Nabi SAW bangun, Ibnu Abbas pun ikut bangun, maka Ibnu Abbas ikut sholat bersama Nabi sholat malam. Tapi tidak dibuka untuk umum. Ya, sifatnya di dalam rumah tangga,
keluarga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah sholat duha bisa ada jeda? Misal ketika datang ke masjid niatnya double tahiyat masjid, kemudian 2 rakaat lagi disambung, setelah itu ta'lim, boleh, nggak ada masalah. Ini waktunya panjang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Seorang laki-laki yang sedang tidur, kemudian datang waktu sholat azan, apakah harus dibangunkan sholat ke masjid? Ya mestilah. Karena laki-laki. Laki-laki itu adalah kewajibannya untuk mendatangi azan. Beda dengan perempuan. Nabi SAW telah menyebutkan, ya, sebagaimana dibawakan juga oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, laqad hamamtu an amura bis shalah. Aku berkeinginan memerintahkan seorang untuk memimpin salat. Thumma antaliqu ila rijalin ma'ahum hazmun min hatabin. Kemudian aku berangkat bersama beberapa orang yang membawa ikatan-ikatan kayu bakar. Fa uhriq ala man lam yashhad salah. Aku akan bakar rumahnya orang-orang yang tidak ikut salat. Dalam surat yang lain, walau lan nisa wasbihan la ahraqtu buyutahum au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Andai kata bukan karena ada perempuan dan anak kecil di rumah itu, aku bakar rumah mereka yang tidak ikut salat berjamaah. Riwayat ini diambil oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. La urakhisu ahadan fi tarkil jamaah illa min udhrin. Aku tidak ringankan seorang pun meninggalkan jamaah kecuali ada uzur, kata Imam Syafi'i. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Fadhal. Witir ini kita katakan yang mau kunut silahkan. Tetapi tidak rutin. Yang tidak kunut karena nggak bisa nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan tidak kunut. Karena Nabi mengajarkan cucunya siapa? Al-Husain. Husain apa Hasan? Al-Husain. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Jadi kalau bisa kunut jangan tidak kunut karena doa luar biasa. Ya, tapi sifatnya kadang kala, temporary, tidak tiap malam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Ada yang mengatakan bahwa memperbanyak puasa di bulan Muharram, apakah seperti puasa Senin Kemis atau Daud saja, atau boleh lebih dari itu sebanyak-banyaknya? Secara umum kita katakan Nabi SAW bersabda, afdalus salah ba'dal maktubati salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Wa afdalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil muharram. Dan seutama-utama puasa setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Yang paling dikuatkan adalah 9 dan 10. Kenapa 9? Supaya kalau salah penanggalan tidak akan lolos. Kenapa 9? Karena Nabi ingin menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, boleh yang lain? Boleh. Tapi itu yang paling dikuatkan. Allah Ta'ala wa alam. Baik. Pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan lagi. Tafadhol. Nah, Ustaz. Apa perlu zikir lagi? Tidurnya? Bangun lagi. Baik. Baik. Bagaimana sudah witir setelah Isya tiba-tiba bangun lagi? Nabi SAW menyebutkan boleh. Boleh. Asal jangan witir lagi 2 kali. Karena Nabi SAW bersabda, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Tapi kalau mau sholat lagi tanpa witir, silahkan. Boleh. Mana dalilnya? Hadits Nabi SAW. Nabi mengatakan, inna hadha safara jahdun wa thiqalun. Safar ini memberatkan. Ya, man
ya, man istata'a an yusalli an yaqum, siapa yang mampu untuk salat bangun lagi dia salat. Wa illa kanata 'alaiha wa kanata lahu, kalau tidak maka cukup sudah ini. Dari Nabi setelah witir dia salat 2 rakaat lagi. Setelah witir Nabi salat 2 rakaat lagi. Ini menunjukkan orang boleh salat lagi setelah witir. Terus apa makna jadikanlah witir itu salat terakhir kalian? Itu sekedar bimbingan. Bagi yang bisa menjadikan itu terakhir, bagus. Tapi kalau dia tidak bisa, dia bangun lagi, dia sholat, silahkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Tafadhal. Silakan para akhwat. Bismillah. Ustadz mau tanya, kalau kita salam terakhir ya. Salam. Ya, salam itu kan biasanya kita assalamualaikum salam pertama, terus suka ke tengah, kemudian baru ke yang kedua. Tapi saya baru dapat itu katanya lebih baik salam pertama dan langsung ke kanan, nggak usah berhenti di tengah. Itu gimana Ustaz? Ketika salam. Bagaimana? Terakhir. Jadi salam terakhir itu gini, ke kanan, setelah ke kanan tuh tidak perlu kita berhenti di tengah, jadi langsung ke kiri. Oh, begini maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maksudnya nggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, gitu Ustaz. Langsung gitu, nggak perlu ke tengah gitu. Ya, itu ada dalilnya nggak gitu Ustaz? Ya, Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang jelas, hanya Nabi SAW sallama an yamini assalamualaikum warahmatullahi wa an yasari assalamualaikum warahmatullahi. Yang jelas, ya dalam hal ini ada 4 kaifiat yang datang dari Nabi. 4 variasi. Paling afdal, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Cuma ingat, salam kanan itu haknya di kanan. Berarti salam kiri itu haknya untuk kiri. Jadi jangan, assalamualaikum warahmatullahi, dari kanan, assalamualaikum. Enggak. Ini masing-masing punya zikir. Salam kanan itu untuk kanan. Salam kiri itu untuk kiri. Berarti salam kiri jangan dibaca di kanan. Ini namanya menggabungkan 2 zikir dalam satu rukun. Kasus. Ini. Disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Berdasarkan kepada hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Muslim. Atau Muslim. Itu apa? Ya, Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, ya, dia itu yukabbiru hina yarka'u. Nabi bertakbir ketika dia ruku. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Jadi jangan kita ini Allahu akbar. Sudah ruku baru Allahu akbar. Ada tidak benar. Kenapa? Karena kita akan menggabungkan 2 zikir dalam satu rukun, yang mana ini bagiannya lain, ini bagiannya lain. Jadi Nabi SAW, zikir intiqal atau takbiratul intiqal dibarengi dengan gerakan. Bukan setelah sampai, bukan juga sebelum mulai. Misalkan, waladhdallin amin. Allahu akbar. Baru jalan. Enggak seperti itu. Bukan pula waladhdallin. Allahu akbar. Jadi akan tergabung 2 zikir di bawah sana. Allahu akbar dengan subhan rabbiyal azim. Sementara ini zikir untuk ruku, itu ini zikir turun, itu zikir ruku. Maka yang benar itu apa? Di antaranya yang paling bagus. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Jangan pula Sami'allahu liman hamidah. Ada tidak tepat. Di antaranya. Jadi zikir membarengi gerakan. Demikian juga masalah salam ini. Ya, ketika salam kanan, ya di kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Jangan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini masih kita di kanan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Fadhal. Kalau sudah naik, tidak ada mengatakan berbicara. Ketika sudah naik, berhenti. Artinya, kita belum mulai, tapi dia naik, stop. Kalau sudah kita berdiri, dia naik, lanjut dengan diringankan. Allah ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Fadhal. Tetap boleh. Kenapa? Ini namanya salatu dzawatil asbab. Salat karena sebab. Yang tidak boleh itu sengaja ditunggu. Pas dia paling atas, baru masuk sengaja Allah Akbar. Ini nggak boleh. Itu namanya sengaja menunggu. Sama dengan apa? Ketika akan terbenam. Sengaja. Tunggumu terbenam, baru dia masuk. Ini tasyabbuh menyerupai para penyembah matahari. Tapi kalau kita tidak ada urusan, kita sengaja masuk, maka apa? Tetap dibolehkan. Allah ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Fadhal. Dia bisa dijadikan di one way niat sekaligus. Bisa, karena sama-sama sholat sunnah. Allah ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Fadhal. Nggak ada malaikat protes. Ya bagaimana? Karena kita tahu diri kita di Indonesia suka merotes. Malaikat itu dia bertanya kepada Allah sesuai dengan apa yang diketahui. Kenapa? Karena diketahui bahwasanya jin ini duluan ada di muka bumi, suka ngerusak. Nah, dia berprasangka, berpikiran malaikat itu dengan pengetahuannya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa lo jawab? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, jadi dia malaikat itu menyebutkan sesuai dengan ilmu yang dilihat tentang kelakuan jin yang sudah duluan di muka bumi suka ngerusak, dipikir seperti itu. Bukan dia protes. Bidalil, saya dekatkan dalam hadis lain. Ketika malaikat ya melihat al-mizan, timbangan hari kiamat yang begitu besar, malaikat tanya, "Ya Rabb, untuk apa ini?" "Untuk aku timbang siapa saja yang aku kehendaki." Qala subhanak, Maha suci engkau ya Allah. Bagaimana mau protes? Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Baik. Sujud sahwi. Kalau imam tiba-tiba sujud sahwi, ikuti dia. Kenapa? Karena kita tidak tahu, jangan-jangan imam merasa dirinya ragu. Karena ragu pun para jamaah, ya hendaklah dilawan dengan sujud sahwi. Itu bentuk kita menghinakan syaitan. Tapi jangan setiap sholat sujud sahwi. Kalau setiap sholat dia sujud sahwi, berarti imamnya imam was-was. Jelas? Saya kira demikian, para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Ya, ini besok subuh ini masih ini di Baitur Rahman, insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita taufik, semangat terus untuk menuntut ilmu. Ya, terus ramaikan majalisul ilm, majalisul zikir, mumpung diberikan kesehatan Allah azza wa jalla. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita jumpa bulan depan lagi insyaallah. Barakallahu fikum.